atas kehadirannya di sini. Semoga sehat selalu buat kawan-kawan wartawan semua, media semua. Perkenalkan dulu, saya Dewang Purnama, kuasa hukum dari klien saya, Gusti Rosalina Ocha, alias Mbak Ocha yang sering kita panggil. Dan ini di sebelah saya ada Kak Astrid, ini ketua apa Kak? Perempuan Merah Putih. Yang di sebelah kanan kita ini ada kawan baiknya Kak Ocha, namanya Kak Ica. Anggota Perempuan Merah Putih juga. Anggota Perempuan Merah Putih. Jadi gini kawan-kawan, pertama-tama kami akan mengambil sikap dan menyikapi terkait adanya beberapa unggahan di story WhatsApp, di mana story WhatsApp itu di akun story Instagram atau sosial media, di mana Instagram tersebut dengan nama IKU, betul ya, IKU, yang merupakan akun Instagram milik saudari yang dapat kami sebut, kadang kami duga berinisial KIY atau K ya, di mana unggahan-unggahan tersebut mengarah terhadap tuduhan-tuduhan tanpa dasar kepada klien saya, si Kak Ocha, yang dimana tuduhan-tuduhan tersebut tanpa ada bukti sama sekali yang dapat dibuktikan dan mengarah dan menuju ke ranah fitnah, di mana unggahan tersebut sebenarnya kami tidak akan memperdulikan sebenarnya, dan kami sudah mencoba untuk diam saja selama kurang lebih seminggu ya Kak Ocha. Lebih 2 minggu. Kawan-kawan lain di sana yang ternyata melihat unggahan tersebut dan akhirnya memberitahu kepada klien saya, bagaimana ini kok ada unggahan seperti ini, bagaimana kebenarannya, kok ternyata ada tuduhan-tuduhan yang mengarah ke ranah fitnah. Disitulah yang membuat kita semua harus bertemu di sini untuk mengklarifikasi ini semua. Jadi kami juga bertanyakan apa maksud dan tujuan dia melakukan unggahan-unggahan tersebut, di mana memang unggahan-unggahan tersebut merupakan unggahan yang menurut kami sendiri, hemat kami, ini ada indikasi tanda kutip konsekuensi dan ada pasal-pasal yang mengatur terkait masalah undang-undang ITE. Jadi menurut kami terkait adanya unggahan tersebut, dan semua untuk semua orang ya, bukan hanya dia, harus benar dalam melakukan media komunikasi. Untuk dia posisinya mau melakukan upload, mau posting apapun, dia harus tahu norma-norma di dalam memakai media sosial atau sosmed. Ini sebenarnya yang membuat kami harus angkat bicara saat ini di sini. Maksud dan tujuan dari inisial KIY ini apa, dan apa yang memang dia inginkan dari kami. Makanya ini mungkin harus kita angkat bicara, dan per hari ini saya selaku kuasa hukum dari Gusti Rosalina Ocha melakukan somasi terbuka terhadap saudari Keila Evelyn Yasir yang berinisial KIY. Itu kita melakukan somasi terbuka, dan juga hari ini juga kita melakukan somasi tertulis yang akan segera kami kirim per hari ini juga kepada KIY, di mana somasi tersebut memang secara hukum kita harus terapkan dahulu sebelum kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan di dalam somasi tersebut kami tegaskan untuk saudara KIY segera untuk mengklarifikasi dan melakukan permintaan maaf terhadap apa yang dia lakukan dan tuduhkan dan fitnah-fitnah menurut kami terhadap klien kami. Ada ancaman juga di situ. Ada beberapa ancaman. Jadi untuk terkait lebih lanjutnya, nanti supaya kawan-kawan saya ini yang ada di sebelah nih, Kak Astrid, terkait masalah statement-statement yang kemarin sebelumnya dibuat sama si Kak Ocha sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak Organisasi Perempuan Merah Putih, nanti supaya dijelaskan ini ketuanya Kak Astrid. Dan nanti terkait masalah siapa yang memberitahu klien saya, ternyata klien saya ini bukan tahu langsung dari apa yang ada di dalam handphone, apa yang di storyin, tidak, tapi dari orang-orang lain, kawan-kawan kita yang menginfokan dan memang yang peduli dengan klien saya, termasuk Kak Ica ini salah satunya. Ya mungkin nanti bisa dijelaskan Kak Ica gitu ya. Itu memang kenapa kok bisa sampai Kak Ica ini memberitahu klien saya, terus di situ Kak Ica itu kapan mendapatkan informasi dan story WhatsApp itu, coba nanti dijelaskan Kak Ica. Gitu kawan-kawan mungkin. Bang, sorry Chef.
tentang unggahan itu? Kalau boleh tahu apa isinya sehingga merasa dirugikan? Oke, sebenarnya masalah apa isinya itu buat saya sih sebenarnya ya sudahlah ya gitu, karena semua manusia itu pasti punya hal-hal ya yang entah itu benar entah tidak, lu mau nyenggol sih nggak masalah buat saya. Semua orang berhak untuk berproses menjadi baik. Nah itu ada hal-hal yang mungkin menyinggung tentang hal-hal yang sebenarnya tadi entah itu benar entah itu tidak perlu dipublish. Kenapa? Semua orang berhak untuk berbicara. Semua orang berhak untuk memberikan komentar ya. Artinya kan waktu itu saya memberikan suatu statement itu karena diminta. Nah otomatis kan saya memberikan statement atas nama saya sebagai Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya memberikan statement itu ternyata beliau tadi menyerang saya dengan bahasa tadi yang menurut saya tadi kurang pantas untuk dilihat oleh masyarakat luas. Tapi kembali lagi saya pun tidak merespon di awal karena kenapa ya sudahlah, saya juga bukan orang manusia suci, semua tidak ada yang suci manusia, pasti punya ada sisi gelap, pasti punya masa lalu, dan bagaimana manusia itu berproses menjadi lebih baik itu kan yang dilihat sebenarnya, tidak perlu melihat yang lalu-lalu atau apapun itu kalau benar begitu. Terus isinya seperti apa sih, Mbak? Mungkin yang Ancaman-ancaman juga nggak apa-apa. boleh Nggak apa-apa ya? ancaman. Nggak apa-apa. Ya. Justru biar teman-teman tahu. Jadi ada ancaman di sini. Ini namanya aja ancaman ditutup. ditutup. Nama Karena ditutup, yang nama nama ditutup. ditutup. Karena emang agak risih kita mendengarnya ya. Jadi ada Apa hal-hal dibaca? di sini. Mungkin dibaca. Dibaca aja. Dibaca Dibaca ya, tapi dibaca. Baca ya. Oke. Mengaku ketua aktivis perempuan, korban KDRT seperti nggak pantas, Cak. Cius deh. Gue bukan kayak lu korban KDRT yang menang-menang wae. Maksudnya dia lu gerak dong, Cak, gitu ya kan. Betul, emang itu seperti itu. Nggak apa-apa maksud saya di sini ya. Emang Oce itu siapa? Maksudnya emang dia siapa pakai di tag segala. Begini aja kali ya. Jangan di itu Namanya. Namanya iya. bacain aja. Ya ampun, gak heran dia hopengan sama si Oca. Maksudnya si mantan suaminya. Sama-sama gak jelas. Cak, mending you stop deh. A1 lu gua pegang. Ini perempuan, ya hidupnya lebih memperhatikan dari saya loh. Mending you sebut ya apa ya? Titik-titik gitu. Gak apa ya? Gimana nih? Nggak apa-apa. Mending you ngubas aja. Sono Cak, bakar no bakar. Urusin hidup lu sendiri yang lebih berantakan. Mau gua bawain polisi tes urin, Cak. Nah, kembali lagi. Terus yang ancaman mau disiram apa tadi? Ah. Disiram cabai itu dua aja dulu ya. Ya. Oke, nah ancaman di sini adalah lu usahain jangan sampai ketemu gue, Cak. Ntar gue siram pakai air cabai sama terasi loh. Ya cukup dulu itu aja. Sisanya mah. Jadi sebenarnya sih Bang Jadi gini, merespon dari beberapa hal yang disampaikan di story WhatsApp yang memang secara terang-terangan nih udah ditujukan kepada klien kami. Saya cuma hanya menghimbau bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Iya. Jadi bagaimanapun kita tahu apapun keadaan dari siapapun, kalau kita di situ melakukan justifikasi ke dalam medsos yang dia seolah-olah merupakan penyidik dari kawan-kawan Polri yang punya kewenangan untuk melakukan dan pendalaman terhadap orang tersebut, ini menurut saya kurang pantas. Karena apa? Karena dia sendiri menurut saya saat ini harus lebih terpentingnya mengedepankan emosi diri untuk terkait perkara-perkara kemarin yang menimpa dirinya, bukan malah melebar terhadap orang-orang yang saat ini benar-benar sayang dan peduli sama mereka semua, malah kita sendiri malah yang diserang sama mereka. Ini nggak pas menurut saya. Sedih banget itu. Itu kan kita juga prihatin aslinya. Di sini kita prihatin terhadap apa yang disampaikan dia. Kalau kita mengacu nih, terlalu dini juga mengacu undang-undangnya, mengacu pasal hukumnya. Di situ ada ketentuan pasal 27 ayat 3. Juntonya di situ pasal 45 ayat 3. Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, penggantinya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Itu yang mengatur terkait ITE ya. Ini kan ada ketentuan bahwa menginformasikan publikasi terkait masalah fitnah-fitnah melalui medsos. Ini ada ancaman hukuman yang luar biasa. Saya harapnya di situ kita semua termasuk dia sadarlah gitu loh. Sadar ini bukan ranah kamu, kita peduli sama dia, tapi kenapa dia malah memperlakukan kita seperti ini? Dan secara terang-terangan imbas dari apa yang dia perlakukan dan apa yang dia upload di medsos tersebut mengakibatkan klien saya domain publik menyudutkan bahwa apakah klien saya di situ sesuai yang dia bicarakan. Ini kan merugikan nih, segi imaterial maupun material.
klien saya di situ memutus beberapa pekerjaan yang tidak seharusnya diputus. Inilah yang membuat kita kecewa. Kerugian material memang di situ sudah muncul selama beberapa waktu ini. Toh juga posisinya di sini kita baik sama dia, tujuan kita di situ mengedepankan kepentingan anak gitu Kak Uca ya. Mengedepankan kepentingan anak. Yang perlu diketahui satu, bahwa anak itu Oke, di awal itu saya mendapat dari yang laki-laki itu sahabat saya. Saya lihat postingannya di media sosial mengenai KDRT, mantan suaminya memukul terhadap anak. Saya repost, saya publish, kemudian disambut sama teman-teman artis senior. Di repost lagi, termasuk Ica ya. Akhirnya alhamdulillah jadi viral. Nah, apakah itu salah saya? Kalau beliau kan mempublish kan berarti minta tolong diviralkan. Nah, saya memviralkan ternyata alhamdulillah berhasil. Kemudian TV One mengundang saya. TV One ini saya sebut apa ya? Apa? TV One mengundang saya untuk menjadi narasumber di Perempuan Berbicara. Nah, di situ saya memberikan statement saya sendiri sebagai seorang ketua perlindungan perempuan dan anak. Oke. Di lain waktu lagi dari pihak TV yang berbeda itu saya juga memberikan satu statement yang saya situ berbahasa adalah out of focus. Karena menurut saya tadi sebenarnya si ibu tadi ini ya harusnya memikirkan anaknya dong, memikirkan anaknya. Jadi kan sudah KDRT sudah dipublish nih, saya sudah publish. Kemudian ada respon dari TV One mengundang saya untuk jadi bintang tamu. Kemudian saya mengajak Ibu Evelyn tadi dan suami untuk menjadi bintang tamu juga. Saya mengajak. Untuk apa? Untuk kita berbicara dua arah. Jadi jangan melihat dari satu sisi sini, satu sisi ini. Kenapa? Pemukulan itu terjadi ada sebab, ada akibat, ada asap, ada api. Walaupun bapaknya itu salah, jelas salah itu bapak. Dan saya udah dapat sanksi hukum, sanksi sosial. Itu bukan ranah kita, udah ranah hukum. Nah, saya tidak membela laki-lakinya. Saya bilang Anda salah, apapun itu tidak boleh di Muslim pun tidak boleh memukul istri dan anak. Titik. Yang saya kasihankan adalah anaknya tadi itu ya, Bang Dewang ya. Yeah. Dibawa kemana-mana tadi, kasihan nih anak gimana sekolahnya nanti. Itu sebenarnya saya lebih sifatnya ini saya prihatin kenapa saya sendiri juga punya keluarga yang mungkin saya nggak bisa publish karena saya menjaga privasinya. Kenapa? Anak-anaknya butuh sekolah, butuh berlingkungan, bermain. Harusnya kan mereka bermain. Lepas dari urusan orang tuanya nih, orang tuanya mau jotok-jotokan silahkan. Kalau memang beliau tadi percaya saya bisa menjadi mediator, memediasikan, itu kenapa tidak? Saya nggak ikut-ikutan. Saya juga bukan orang benar, saya mungkin juga dibilang ini berantakan, tidak masalah. Tapi saya berproses ya untuk menjadi manusia yang lebih manfaat. Titik. Yang pasti saya tidak merugikan pihak saya, pihak keluarga saya, pihak sekeliling saya, tidak ada seperti itu. Awalnya demikian, Bang. Jadi saya mengenal beliau dari media sosial. Dan kemudian dari statement saya tadi di beberapa stasiun TV segala macam disuruh take down. Sampai nge-DM bahwa bla 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 bahasanya. WhatsApp ya, WhatsApp bahwa Ocha hapus nggak lo? Berarti kan iya. tapi di WhatsApp. Oke, take down nggak itu postingannya kamu di Instagram? Terkait Ocha apa? Kalau boleh tahu gitu ya, yang teknis kata-kata apa gitu ya, dan diterima Yang eksploitasi Yang- anak. Tidak yang di Instagram Ocha ada. minta take down itu ya. Oh iya, Nah, tadi iya, thank you so much. Jadi setidaknya kalaupun memang itu memang salah, saya akan take down gitu. Tapi ini maksud hati itu mengedukasi, memberikan bahwa yuk kita itu fokus aja kepada permasalahan kitanya aja, nggak usah bawa anak-anak gitu loh. Biar anak di rumah saja. Oke, di sini saya memposting masalah saya waktu itu diwawancarai di Insert ya. Dan di sini ada captionnya yaitu bahasa saya baca ya. Iya, baca. Oke. Fokus pada KDRT-nya, bukan pada permasalahan rumah tangganya. Apapun permasalahannya, tetap pemukulan terhadap anak dan perempuan itu sangat tidak dibenarkan. Akan ada sanksi sosial dan hukum akibat perbuatan itu. Itu tulisan saya nih. Stop publish anak di TikTok dan Instagram sebagai saksi atas kejadian-kejadian yang sudah berlangsung antara orang tuanya, supaya anak-anak ini bisa sekolah dan belajar dengan tenang. Karena dengan bukti-bukti video KDRT terhadap anak sudah cukup jelas terlihat bagaimana bapaknya melakukan pemukulan tersebut. Jadi cukup hanya di situ yang terkait dengan KDRT-nya saja yang dipublish, bukan hal-hal lain yang tidak ada korelasinya.